Swastiastu. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem, Bali akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Nima Dewi Nyani, CGP Angkatan 7, berasal dari SMP Negeri 5 Kubu dengan PP Pak Nengadayuh dan fasilitator Pak Hamdani. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Desi Dwi Regi Astuti, CGP Angkatan 7, Guru SMP Negeri 2 Amblapura, dengan PP Pak Nengadayuh dan fasilitator Bapak Hamdani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimadi Aisutrisna, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Amlapura dengan PP Pak Andi Sofian dan fasilitator Pak Hamdani. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Inyani. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabar baik Ibu. Kemudian gimana perasaan Ibu hari ini Bu? Perasaan saya juga baik Ibu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai langkah awal ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, di sini kita akan diskusikan dulu rubrik penilaian pada Ibu ya. Nanti Ibu akan sebagai coach dan coachnya di sini adalah Bu Regi. Di sini saya akan menilai itu baik Ibu sebagai coach dan kemudian Bu Regi sebagai coachee. Nah, kemudian nanti saat Ibu sebagai coach, apakah Ibu itu sudah sesuai alur tirta? Kemudian bagaimana Ibu nanti saat memberikan pertanyaan berbobot juga akan menilai. Kemudian bagaimana coach Ibu saat merespon dan menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa juga Ibu ya, prinsip coachingnya diantaranya seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, itu juga diperhatikan Bu ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Ibu? Oke, baik Ibu. Jadi untuk coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh Ibu atau present. Kemudian yang berikutnya itu mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa Ibu. Dan yang berikutnya lagi adalah pertanyaan berbobot Ibu. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, di sini kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik Ibu, untuk diobservasi itu yang pertama itu adalah mendengarkan aktif dan yang berikutnya adalah pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya Bu. Kemudian pertanyaannya nomor 3, di sini indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan itu saat proses coaching kali ini? Jadi indikatornya itu seperti apa Bu? Oke, baik Ibu. Jadi untuk indikator proses coaching kali ini itu saya ingin coach saya kali ini dapat menemukan solusi Ibu atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dia Bu. Oke Bu, demikian Ibu ya praobservasinya kali ini. Sekarang sedangkan Ibu melakukan proses coaching kepada coach Ibu yaitu Bu Regi. Saya persilakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Regi. Witnya nih, apa ada waktu siang ini? Ada kok Mo. Kok mukanya Mo lesu begitu?
Sebenarnya begini, Wit. Mbok mau sharing tentang permasalahan siswa terkait pembelajaran PPKN di kelas 7-11. Ada masalah apa, Mbok? Apa yang terjadi di kelas 7-11? Di kelas 7-11 tersebut, 70% nilai anak-anak di bawah KKM dan rendah. Oh, jadi 70% nilai siswa kelas 7-11 itu di bawah KKM, Mbok ya? Terus bagaimana kondisi siswa saat kegiatan pembelajaran, Mbok? Padahal Mbok sendiri merasa sudah semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran di kelas. Tapi masih saja ada siswa yang belum paham dan antusias mereka di kelas sangat kurang. Mbok sudah maksimal ya? Mungkin memberikan pembelajaran, tapi masih ada yang belum paham dan kurang antusias ya, Mbok ya? Kira-kira menurutmu apa nih yang membuat nilai anak tersebut di bawah KKM, Mbok? Mbok merasa siswa itu malas belajar. Lalu pikirannya mereka tidak fokus di kelas dan kadang sering ngobrol pada saat jam pembelajaran. Mbok sudah beberapa kali menegur mereka, tapi lagi sebentar mereka lagi berbuat ulah lagi, melakukan perbuatan yang sama berulang-ulang di dalam kelas. Oh, kira-kira anak tertarik nggak, Mbok, dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Mbok Regi di kelas 7-11 selama ini? Kalau melihat dari siswanya sendiri, mereka kurang antusias saat pembelajaran PPKN. Karena pembelajaran PPKN itu selalu di akhir pembelajaran. Jadi motivasi mereka sangat kurang, Mbok ya. Biasanya Mbok Regi kalau mengajar di kelas itu menggunakan media apa saja, Mbok? Kalau media yang Mbok gunakan, Mbok memakai modul yang sudah disiapkan dan dibuat oleh MGMP PPKN sendiri. Maksudmu modul yang dibuat MGMP kabupaten ya, Mbok ya? Selain itu ada lagi, Mbok? Selain itu, Mbok juga menjelaskan dengan sistem ceramah sambil menulis di papan dan memakai LCD untuk pembelajaran. Jadi, Mbok Regi saat mengajar selain menggunakan modul, Mbok juga menjalankan dengan sistem ceramah dan memakai LCD. Iya, itu aja yang Mbok pakai. Jadinya Mbok bingung sendiri ya. Mbok Regi sudah pernah memakai metode yang lain untuk pembelajaran PPKN? Kalau metode yang lain, paling metode diskusi kelompok atau anak-anak saat presentasi ke depan kelas itu aja. Oh gitu, Mbok ya. Saya boleh ambil kesimpulan ya, Mbok ya. Jadi kalau anak-anak yang Mbok Regi ajar di kelas 7-11 itu nilainya banyak yang di bawah KKM, itu karena mereka kurang antusias dalam belajar, Mbok ya. Iya, sepertinya siswanya kurang motivasi dalam belajar. Menurut Mbok Regi, kira-kira nih, ada cara lain nggak agar siswa menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran? Karena sebelumnya kan kurang fokus. Kira-kira Mbak Regi bisa memikirkan nggak metode apa yang paling cocok untuk pembelajaran di kelas saat ini, eh, biar anak-anak itu tidak seperti kemarin-kemarin, Mbak? Kalau cara lain di setiap pembelajaran Mbok, sekarang sudah ada LCD di setiap kelas, jadi guru sudah disediakan oleh pihak sekolah, tapi Mbok juga sudah menggunakan video pembelajaran. Kadang Mbok juga sering melihat kelas-kelas sebelah juga memakai PPT atau Canva dalam pembelajaran yang guru mereka ajarkan, terutama di setiap pembagian kelompok, guru tersebut memakai sistem berdiferensiasi. Jadi, siswanya Mbok lihat merasa bebas, merasa
merdeka saat menyelesaikan pembelajaran tersebut, sehingga sehingga anak-anak tersebut memperoleh hasil yang bagus. Dan ada juga beberapa guru yang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, itu bagus, Mbok. Apa ada lagi, Mbok, yang membuat siswa tertarik memperhatikan selama Mbok mengajar? Mbok punya video pembelajaran, tapi dalam bentuk serial kartun dalam kehidupan sehari-hari, tapi belum pernah Mbok gunakan di dalam kelas. Wah, itu bagus, Mbok. Ada lagi nggak, Mbok? Ada. Mbok mungkin bisa menggunakan HP untuk media pembelajaran. Mbok ada ide. Gimana kalau mereka belajar menggunakan HP dan Mbok akan coba mengikuti pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang Mbok ajar, tapi saat mereka presentasi bukan di kelas, tapi memanfaatkan lingkungan sekolah. Kita akan mencari tempat yang nyaman untuk mereka belajar. Wah, mantap itu Mbak Regi. Apa kira-kira dengan ide yang Mbak punya itu, apa bisa merubah anak yang tidak antusias dan kurang motivasinya untuk belajar menjadi lebih antusias, Mbak? Lebih antusias lagi dalam pembelajaran PPKN? Mbak kira itu sangat memotivasi karena anak-anak sekarang lebih banyak kecanduan akan pakai HP dan kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Dari yang Mbak Regi sampaikan tadi, bisa nggak Mbak Regi ceritakan kembali apa yang akan Mbak Regi laksanakan ke depannya? Mbak akan memakai bahan media pembelajaran seperti Canva, video pembelajaran kartun, dan akan memanfaatkan HP sebagai media pembelajaran. Dan akan melakukan pembelajaran secara diferensiasi dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, itu bagus, Mbak. Mbak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kira-kira kapan nih, Mbak akan memulainya? Mulai besok. Mbak akan menyiapkan bahan-bahan pembelajaran tersebut terlebih dahulu dan Mbak akan mengumumkan di grup WA kelas tersebut kalau siswa boleh membawa HP, bisa dalam satu kelompok beberapa orang saja yang membawa HP, tetapi tetap dalam pengawasan guru. Oke, lalu siapa nih Mbak yang akan membantu Mbak saat pembelajaran tersebut? Mbak sendiri terlebih dahulu dengan memanfaatkan Google dan sarana serta prasarana sekolah. Tetapi apabila ada kendala, Mbok akan minta bantuan kepada teman-teman yang lebih paham akan TIK dan juga akan berkonsultasi dengan teman satu rumpun. Oke, tetap semangat Mbok ya. Semoga sukses Mbok Regi. Terima kasih Witnyani sudah mau menyempatkan waktu untuk Mbok. Sekarang bagaimana nih perasaan Mbok setelah di coaching? Mbok merasa sangat lega dan senang karena sudah mendapatkan solusi atas permasalahan Mbok yang Mbok hadapi hari ini. Oke, sama-sama ya Mbak Regi. Sukses ke depannya. Terima kasih. Baik Ibu. Ibu tadi sudah selesai melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Regi. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum kegiatan ini saya tutup ya, Bu. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Ibu, jadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Ibu ya. Jadi di mana alur Tirta itu saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi Bu ya, serta menanyakan juga tanggung jawab. Jadi itu sudah saya lakukan sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan dan menemukan solusi dari coach saya.
Oke, Ibu. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil observasi saya. Apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi saya, Bu? Silakan Ibu. Baik, Ibu. Setelah saya tadi melakukan observasi, di sini proses coaching yang tadi Ibu sudah lakukan itu tadi sudah berjalan dengan baik, Ibu. Nah, Ibu juga sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah menggali pertanyaan yang dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching Ibu. Kemudian coaching juga sudah Ibu lakukan itu sesuai dengan prinsip coaching Ibu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru Ibu lakukan? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami alur Tirta lagi agar saya dapat melakukan alur Tirta lebih baik dan lebih baik lagi, Ibu. Ya Ibu, semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Di sini demikian observasi saya kali ini. Semoga observasi saya itu bisa bermanfaat ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah mengobservasi saya. Terima kasih kembali Bu Winyani.